Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain amma ba'd. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Literasi Sumeneb yang dikomandani oleh Ibu Lili ya, dan di dalamnya juga ada Pak Saf Anton. Ya. Terima kasih juga yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sumeneb yang telah berkenan untuk ya ikut menyemarakkan agenda literasi di tanah air ini. Ya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur ini adalah semacam webinar atau pertemuan daring yang dapat kita laksanakan menembus ruang, begitu ya. Tahun lalu saya diundang juga ke Sumeneb dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan teman-teman di sana. Meskipun daring dapat kita laksanakan lintas batas, Bapak Ibu teman-teman, hari ini kita lebih fokus pada untuk muatan-muatan yang ada di sekitar kita. Maka ketika panitia menyodorkan kepada saya menulis dari masalah-masalah realis sebagai bahan untuk kreativitas. Bisa juga sastra, bisa juga laporan, bisa juga dalam bentuk buku yang mengangkat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, masalah-masalah yang ada di sekitar Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya juga berterima kasih dapat belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Baik, untuk berikutnya kami mohon PPT saya di-share sambil saya nanti memperkenalkan hal-hal terkait dengan karya dan selanjutnya. Silakan di-share PPT saya. Sambil nunggu kita lihat Bapak Ibu bahwa ini ya. Dari kita itu menulis ya dari realita ke karya kreatif. Ini jadi topik kita adalah bagaimana kita memanfaatkan hal-hal di sekitar kita untuk menjadi bahan tulisan. Ya, berikut. Next. Ya, Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan, ini adalah buku saya tahun 90, mulai tahun 92 ya. Jadi tahun-tahun ketika saya masih menjadi mahasiswa S1. Nah, ini buku berikutnya. Nah, ini juga buku-buku yang terbit. Nah, ini ya. Nah, ini juga buku agak baru ini tahun 2019. Nah, ini juga buku ya. Ini dari bahasa asing. Ya. Nah, ini ya. Baik, ini sastra horizon. Nah, ini juga mohon jangan terlalu cepat ya. Ya, baik. Nanti saya komando dari sini. Bapak Ibu, ini adalah karya-karya yang saya tulis dan dimuat di media massa, di koran Jawa Pos ya. Baik, ya. Berikutnya, ya. Nah, baik, untuk yang ini mohon lebih lambat. Ya. Jadi kita berbicara masalah
karya sastra sebagai produk kreatif ya. Yang paling umum sudah kita ketahui bahwa karya sastra itu menggunakan media bahasa, di dalamnya ada unsur realita dan pasti ada unsur imajinasi, lalu di dalamnya juga ada unsur keindahan yang terkait dengan bentuk dan isi. Semua itu merupakan simbol kehidupan manusia. Nah, nanti Bapak Ibu dapat mengekspresikan boleh dalam bentuk puisi, cerpen, novel, maupun naskah film, ya, naskah film. Termasuk di dalamnya mungkin pengalaman-pengalaman pribadi yang dituliskan menyerupai novel. Sehingga genre sekarang kan ada istilah novel biografi. Jadi Bapak Ibu dapat menulis riwayat hidup sendiri, pengalaman-pengalaman nyata, menjadi karya sastra yang kita sebut novel biografi. Nah, itu menarik, sangat realis ya. Itu yang banyak ditulis atau banyak dipublish oleh pejabat publik. Ya. Banyak para pejabat yang menulis riwayat hidupnya dalam bentuk novel biografi ya. Baik, berikutnya. Baik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita itu menyebut karya kita sebagai karya kreatif? Ya. Jadi salah satu hal penting kita dapat disebut kreatif itu apabila tulisan kita ini berbeda dengan yang lain. Berbeda ya. Orisinal. Jadi asli produk, asli karya kita. Lalu ada unsur yang sangat mempribadi. Arti mempribadi itu bahwa ciri atau gaya atau style itu tidak meniru-niru gaya orang lain. Ini bagian penting dari sebuah karya disebut kreatif. Maka ada kalimat bahwa creativity is different from the others, gitu kan? Jadi kreativitas itu berbeda dengan yang lain, ya. Beda dengan yang lain, ya. Kalau karya kita itu masih sama, masih mirip, itu berarti mungkin unsur kreativitas kita masih perlu ditingkatkan, ya. Tetapi Bapak Ibu, jangan merasa kecil hati bahwa menulis itu memang ada proses, ya. Kita tidak mungkin menulis langsung jadi betul-betul bagus, betul-betul mempribadi dan betul-betul berbeda. Karya kita itu pada awalnya mungkin karena kita suka membaca karya pengarang A, lalu karya kita itu mirip-mirip begitu. Suka membaca karya pengarang B, lalu karya kita mirip-mirip seperti itu. Habis nonton film A, film B, lalu karya kita itu ada unsur yang mirip pada bagian tertentu. Itu sebuah kewajaran ya. Jadi menulis itu pun ada proses yang setiap orang tentu memiliki perjalanan yang berbeda. Saya ketika semester 4 Bapak Ibu kuliah S1 sudah menulis ya. Dan saya juga sadar awal-awal saya menulis, saya berguru dengan tulisan para pengarang Indonesia. Saya baca-baca gitu kan. Karya-karya awal mungkin mirip, oh ini kok mirip ini, oh ini mirip itu. Nah, lama-lama kita bisa menemukan gaya kita sendiri. Sehingga karya yang saya publikasikan dalam bentuk buku, itu sudah saya seleksi menjadi karya yang khas, menurut saya paling tidak, itu khas pribadi saya. Yang mirip-mirip orang lain sebagai proses, itu tidak saya sertakan.
Itu bagian dari proses belajar. Dan itu kita menyadari setiap orang punya tataran waktu yang bisa berbeda-beda. Ada yang langsung bagus, alhamdulillah ya. Ada yang melalui proses jatuh bangun, lah bagus ya. Yang paling penting kita itu tidak merasa putus asa, tidak merasa kehabisan. Jadi kita harus selalu merasakan bahwa kita itu harus selalu dapat menulis. Itu. Baik, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sumber atau bahan seseorang dapat menulis. Ini sebenarnya berlaku juga untuk tulisan fiksi maupun tulisan non-fiksi ya. Yang pertama tentu ada pengalaman pribadi. Setiap orang punya pengalaman pribadi, setiap orang jatuh bangun dengan kejadiannya sendiri, itu dapat kita pakai sebagai bahan untuk menulis. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tidak ada sebuah tulisan yang terlepas dari pengalaman penulisnya. Hampir tidak ada. Saya secara pribadi mengakui, hampir semua tulisan saya, baik itu kreatif atau non-kreatif, sastra maupun non-sastra, di dalamnya ada pengalaman pribadi yang saya alami. Mungkin hanya pinjam tokohnya, mungkin hanya pinjam namanya, mungkin hanya pinjam temannya, begitu. Tapi pengarang pasti ada bagian yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu selalu dapat menghubungkan dengan pengalaman pribadi. Kemudian pengalaman orang lain. Orang lain pun di mata kita itu pasti memberi cerita atau kita sekedar diberi informasi ada kejadian ini. Jadi orang-orang di sekitar kita dapat juga kita pakai sebagai bahan menulis. Dan kita yakin juga, termasuk saya juga, tidak ada tulisan di dalam buku saya yang tidak melibatkan orang lain. Pasti ada lentik-lentik pengalaman sosok pribadi watak orang lain. Dan itu bagian yang tidak terpisahkan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi guru, menjadi anggota masyarakat, wah, orang di sekitar kita bermacam-macam karakter, model, gaya hidup, termasuk pengalaman atau hal-hal yang dialami. Lalu bahan bacaan, ya. Makanya seorang penulis itu harus doyan membaca. Maka kalau ngomong literasi, literasi itu pada awalnya kan membaca, kemudian disampaikan dalam bentuk tertulis. Jadi literasi itu intinya adalah membaca dan menulis. Kemudian karena sekarang teknologi bertambah, teknologi berubah, lalu ada media elektronik, kita tiap hari itu mesti membaca, entah di YouTube, entah di televisi, entah di radio, entah di WA, dan lain-lain. Itu media yang setiap saat menyerbu kita. Di dalamnya juga berlaku pengalaman orang lain, pengalaman diri kita. Dan juga ada unsur imajinasi. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa tidak ada karya sastra khususnya yang memiliki sumber tunggal. Hampir semua karya sastra, apalagi ditulis dalam bentuk yang panjang, itu pasti melibatkan unsur-unsur pengalaman pribadi, orang lain, bahan bacaan, media elektronik, dan ditambah dengan unsur imajinasi. Pasti. Tanpa imajinasi kita tidak dapat menghidupkan sebuah cerita. Ya, pengalaman nyata, tetapi kita susun dalam bentuk dialog antar tokoh. Dialognya itulah yang kita sebut imajinasi. Ya, dialog itu kita sebut imajinasi karena mungkin tidak diucapkan secara persis oleh orang yang menjadi sumber tulisan kita. Jadi tidak ada satu tulisan pun yang hanya mengandalkan imajinasi, tidak ada. Termasuk tahun lalu saya menggambarkan cerita rakyat anak dibawa oleh hantu, anak digondol genderuwo.
Sama saja. Itu juga peristiwa yang masa kecil saya alami di kampung saya, katanya ada anak digondol di bawah genderuwo. Lalu saya olah menjadi imajinasi dan saya tambah-tambahin ya. Itulah bahwa kekayaan kita itu karena imajinasi ya. Maka Bapak Ibu seorang penulis, tuntutan imajinasi kita itu sebenarnya sangat penting ya. Dengan imajinasi kita bisa menulis sangat hidup ya. Baik, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, inilah sebenarnya kalau kita berfokus pada karya kita yang menjadi kreatif terkait dengan realita, ya, terkait dengan keadaan, terkait dengan kejadian yang kita olah menjadi karya kreatif. Kita sulap, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, realita itu terkait dengan waktu tertentu. Jadi Bapak Ibu dapat menulis ketika waktu itu menunjukkan persamaan. Maka banyak di koran kalau waktunya Hari Raya Idul Fitri, itu cerpen yang dimuat biasanya temanya terkait dengan waktu Idul Fitri. Jadi itu. Nanti kalau ada Hari Raya Cina gitu, apa itu ya, orang menyebut Imlek, biasanya cerita-cerita di koran, di majalah itu juga menampilkan peristiwa ketika waktu Imlek. Jadi waktu itu menjadi faktor penting dalam sebuah realita. Realita itu memiliki kesamaan dalam konteks waktu, ya, dalam konteks waktu. Waktunya sama. Bapak Ibu ketika hari raya mengalami suatu kejadian, nanti hari raya berikutnya akan ingat. Bapak Ibu hari Senin sehabis maghrib ya, mendapatkan atau mengalami satu kejadian, setiap hari Senin habis maghrib, waktu itu akan menjadi ingatan yang kuat. Jadi waktu itu penting. Kapan saya ke Madura pertama, itu juga menjadi bagian waktu yang penting, gitu kan. Termasuk realita terkait dengan peristiwa tertentu. Peristiwa, ya. Jadi peristiwa itu bisa kita angkat, dianggap menjadi bagian penting dari sebuah kreativitas, ya. Realita dalam peristiwa yang dianggap mirip atau dianggap sama. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berjalan di sebuah tempat, menemui sebuah peristiwa, ya, sebuah peristiwa tertentu di jalan. Nah, nanti setiap di tempat yang sama, peristiwa itu akan teringat. Oh, di sini dulu. Jadi peristiwa itu menjadi bagian penting, ya. Peristiwa yang sama, peristiwa yang mirip itu bisa membuat kita dapat menulis untuk hal-hal yang mungkin agak disulap menjadi karya yang agak baru, tapi peristiwanya sama. Peristiwanya, kejadiannya sama, begitu. Kalau hari ini Bapak Ibu kita mengalami ya fenomena peristiwa pandemi seperti ini. Lalu pembicaraan orang akan selalu teringat dulu juga ada peristiwa yang mirip di negara sana korbannya sekian. Zaman Nabi juga ada peristiwa seperti ini, korbannya itu di sini. Jadi peristiwa itu bisa membuat kita memiliki ide untuk mengangkat, untuk menulis kreatif. Ya, peristiwa yang sama. Meskipun yang kita hasilkan mungkin tidak selalu sama persis, tapi peristiwanya itu menjadi bagian penting dari sumber ide kita. Ya. Kemudian juga realita terkait dengan keadaan tertentu, ya, keadaan. Di mana suatu ketika kita mengalami keadaan yang begini, nanti kita akan selalu ingat keadaan begitu. Sekarang ini kan daring gitu kan, keadaan kita begini, peristiwa dan keadaan kita seperti ini. Mungkin nanti ketika itu kita sembuh, tidak ada masalah seperti ini, keadaan seperti ini berubah, mungkin 50-100 tahun lagi keadaan seperti ini mirip muncul lagi. Orang akan ingat keadaan hari ini ya. Nah, kemudian realita terkait dengan figur atau sosok tertentu. Bapak Ibu, jadi orang, sosok tertentu itu juga menjadi bahan inspirasi buat kita, ya. Orang di sekitar kita itu memiliki peristiwa atau memiliki apa ya, perjalanan hidup yang suatu ketika kita tertarik. Sehingga figur orang tertentu akan membuat kita menulis atau bahkan mereka kita angkat
menjadi bagian dari karya kreatif kita, ya. Figur atau sosok seseorang, ya. Kalau saya itu membaca karya sastra Bapak Ibu seperti kalau dalam buku ini saya diberi Mas Anton apa ini? Perempuan Laut, ya, Perempuan Laut. Kumpulan puisi para penyair dari Madura. Di dalamnya banyak figur sosok ibu, wah begitu, sosok ibu. Nanti mulai dari banyak penyair, figur atau sosok ibu itu hampir selalu pernah ditulis oleh penyair. Terlepas siapa ibunya, di mana ibunya, tapi figur atau sosok ibu itu selalu ada. Bagi seorang ibu, figur anak juga dapat menjadi bagian dari inspirasi yang lintas waktu, ya. Apalagi ini orang-orang penting, ya, para raja, para penguasa, itu menjadi sumber ide yang dapat terus kita pakai sebagai sumber kreatif. Atau mantan kita barangkali. Mantan bapak ibu yang pertama kan tidak terlupakan sampai hari ini. Ya kan? Punya mantan yang pertama, figur sosok itu selalu teringat. Dan dia bisa memberi inspirasi kita untuk menulis kreatif. Karena orang itu awet dalam ingatan kita. Gitu ya. Sangat inspiratif. Baik, berikutnya. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memformulasikan realita ke karya sastra? Ini saya adopsi dari buku Umar Yunus, ya. Jadi karya-karya yang ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, baik itu kita jadikan karya fiksi maupun karya non fiksi itu selalu mungkin. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, peristiwa yang hanya melaporkan atau menyuguhkan suatu peristiwa. Jadi karya Bapak Ibu itu melaporkan atau menyuguhkan suatu peristiwa. Ini mirip dengan kita membuat berita. Nanti kalau Bapak Ibu membuat sebuah prosesi ada di laut, umpamanya begitu, prosesi bagaimana di Sumeneb, bagaimana di Madura bagian lain, orang melaksanakan umpamanya selamatan laut, para nelayan, Bapak Ibu kan melaporkan urutan kejadiannya ini, apa yang dilakukan ini, betul-betul melaporkan suatu peristiwa. Mirip wartawan melaporkan. Mirip Bapak Ibu menceritakan kembali sebuah kejadian. Itu sifatnya melaporkan. Dan ini cocok untuk hal-hal yang bersifat jurnalistik. Nanti kalau Bapak Ibu itu membuat karya yang terkait dengan wisata begitu, ini cocok melaporkan, menyuguhkan. Terkait dengan teman-teman di Dinas Infokom begitu, hal-hal seperti penting melaporkan, menyuguhkan suatu peristiwa. Karena orang di luar ingin mengetahui bagaimana sih upacara adat, bagaimana kerapan sapi, nah lalu dilaporkan, disuguhkan, bahkan disertai gambar atau foto. Nah, yang kedua agak meningkat Bapak Ibu, karena yang berusaha menghubungkan ceritanya dengan peristiwa tertentu. Jadi menghubungkan. Jadi peristiwa yang asli, peristiwa yang nyata itu dihubungkan dengan peristiwa yang baru, yang dibuat. Peristiwa yang mungkin imajinatif, tapi dihubungkan, ya, dihubung-hubungkan. Sudah ada peristiwa tapi dihubungkan. Sehingga Bapak Ibu mungkin kalau mengetahui cerita Nabi Ayub itu mendapatkan ujian dari Allah sakit, lalu hari ini ada peristiwa kayak begini, lalu ketika membaca cerita, Bapak Ibu akan teringat Nabi Ayub. Lalu banyak orang bercerita tentang COVID-19, lalu biasanya cerita spiritualismenya diarahkan kepada kejadian Nabi Ayub. Nah, itu menghubungkan sebuah kejadian yang mungkin ya, mungkin dianggap memiliki kesamaan, ya, menghubungkan, dihubungkan, ya. Peristiwa yang Bapak Ibu alami, ya, lalu ada peristiwa yang dialami orang lain, dihubungkan, menghubungkan. Lalu ada karya juga yang memindahkan suatu peristiwa ke peristiwa yang fiktif. Nah, ini Bapak Ibu. Memindahkan suatu peristiwa ke peristiwa yang fiktif. Ini memfiktifkan. Artinya itu apa? Membuat karya itu menjadi sastra. Nah, gimana caranya kok memindahkan?
Bapak Ibu kan punya pengalaman kan, punya kejadian, punya perjalanan hidup. Maka peristiwa yang Bapak Ibu alami itu bisa difektifkan. Gimana cara memfektifkannya? Mungkin namanya diubah, gitu kan? Setting atau peristiwa kejadiannya di mana diubah. Dialognya mungkin ya agak diubah-ubah sedikit. Sehingga bagi orang yang mengalami itu, orang lain mungkin peristiwa yang sama diketahui orang lain, tetapi ketika dijadikan karya yang difektifkan, orang lain mungkin bisa menebak, tetapi tidak dapat mengatakan ini kejadian ini, karena ada unsur memfiktifkan. Di sini faktor imajinasi menjadi bagian sangat penting, Bapak Ibu. Ini bahwa hampir semua pengarang itu sering memfiktifkan sebuah peristiwa, ya, memfiktifkan. Jadi memindahkan sebuah peristiwa difiktifkan. Bapak Ibu, mohon maaf, ketika pertama kali bertemu dengan suami atau istri, bisa dibuat cerita hari ini, tapi mungkin namanya diubah, gitu kan? Bagian-bagian yang mungkin dirasa tidak pantas atau takut diketahui orang lain diubah, gitu. Ini memindahkan peristiwa sifatnya, difiktifkan ya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, itu memberi reaksi terhadap suatu keadaan sehingga penulisnya boleh menentukan arahnya sendiri. Jadi memberi reaksi. Jadi Bapak Ibu itu menanggapi sebuah peristiwa. Sehingga Bapak Ibu mengambil ide pokok dari peristiwa lalu ditambah-tambahi sendiri ya. Jadi kalau tetangga Bapak Ibu itu ada orang terkena COVID, lalu Bapak Ibu mereaksi, membuat tanggapan, membuat cerita tentang tetangga yang terkena COVID-19. Tapi Bapak Ibu hanya mengambil intinya, alurnya, kejadiannya, arahnya kemana diubah sendiri ya. Arahnya tidak tergantung sumber aslinya. Itu dibelok-belokkan. Sehingga Bapak Ibu punya kemerdekaan untuk mengolah sebuah kejadian. Bapak Ibu tetap tahu ya, Bapak Ibu tetap tahu ini peristiwa ini saya tulis karena ada ini ya. Orang lain mungkin sudah tidak terlalu paham. Jadi itu memberikan reaksi. Nah, yang kelima Bapak Ibu ini yang berat, dalam arti berat itu peristiwa diolah dengan proses imajinasi yang tinggi dan kuat. Sehingga seakan-akan tidak ada hubungannya dengan sumber ceritanya. Jadi Bapak Ibu, ini orang lain mungkin sudah tidak tahu ya, karena Bapak Ibu sudah mengolah, dengan kata lain mencampur aduk dengan imajinasi, dengan pengetahuan lain, sehingga seakan-akan tidak ada hubungannya dengan kejadian yang pernah terjadi. Nah, Bapak Ibu, bahwa semua hal 1 sampai 5 ini tidak ada yang lepas dengan sendirinya. Semua pasti terkait dengan realita. Maka ada perkataan yang menarik, tidak ada karya sastra itu yang berangkat dari kekosongan, tidak ada. Semua peristiwa mesti berangkat dari hal-hal yang realis ya. Tidak ada orang tidak realis. Semua berangkat dari realis. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca novel tertentu, puisi tertentu, cerpen tertentu, bahkan mungkin film tertentu, pasti di dalamnya itu ada peristiwa realis yang sudah diformulasikan oleh pengarangnya. Pasti ya. Maka Bapak Ibu jangan takut kehilangan ide. Kadang-kadang kita itu atau saya itu ketemu dengan teman-teman, kok susah ya cari ide. Ide itu ada dalam hidup kita. Ya. Ide itu ada dalam hidup kita. Ya. Ada di sekitar kita. Ya. Jadi kita itu tidak perlu menunggu ide teman-teman di tepi pantai begitu ya. Ide itu banyak dalam hidup kita. Ya. Ide itu ya hidup kita sendiri yang penuh dengan pengalaman. Nah, tergantung Bapak Ibu dapat memformulasikan sehingga ide itu menjadi sangat menarik, mungkin dibaca orang lain, gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada karya seni, karya sastra yang tidak bermula dari realita. Pasti di dalamnya ada realitanya. Dialami oleh pengarangnya itu sendiri maupun oleh orang-orang di sekitar, ya. Jangan takut tidak mendapatkan ide. Bahwa hidup saya adalah sumber ide, begitu ya. Baik, berikutnya.
Nah, ini Bapak Ibu. Memang ketika kita mempunyai ide, ada sebuah peristiwa, kita itu paling tidak ditawari 4 hal Bapak Ibu. Ya. Yang pertama memihak realita, mendukung ya, kita setuju begitu. Ya, dalam kehidupan kita mesti ada peristiwa tertentu dan kita membenarkan, kita mendukung, kita setuju itu mesti ada. Ketika karya kita itu mendukung, pasti nanti kita itu mengarahkan sesuai dengan kemauan apa yang sudah terjadi. Kita mendukung kenyataan ya. Kita membenarkan sebuah kenyataan ya. Hari ini kita diajak untuk mau divaksin ya. Bapak Ibu mendukung apa tidak? Nah, kalau peristiwa divaksin Bapak Ibu mendukung, maka cerita yang Bapak Ibu tulis nanti pasti tokohnya itu mau divaksin dan nanti mesti mengalami hal yang lebih baik, sembuh dari penyakit itu. Karena ideologi pengarangnya itu mendukung realita yang terjadi. Itu namanya ideologi ya. Tidak harus ideologi dalam bentuk sesuatu yang rumit. Ketika kita mendukung sebuah peristiwa, itulah ideologi pengarangnya. Dia setuju hal itu terjadi. Yang kedua Bapak Ibu, kita itu menolak realita ya. Ada orang hari ini divaksin lalu ada yang menolak. Nah, orang itu menolak divaksin ya dengan berbagai alasan. Dia mengambil peran oposisi. Ya, Bapak Ibu juga begitu. Bapak Ibu ada peristiwa, Bapak Ibu setuju apa menolak. Nah, cerita Bapak Ibu akan diarahkan ke sana. Ideologinya kan menolak, maka akan begini. Orang nggak mau divaksin ya, gitu kan. Orang divaksin menolak gitu. Karena menolak, Bapak Ibu menampilkan cerita orang divaksin. Beberapa hari kemudian orang itu kejang-kejang dan tambah sakit. Itu berarti Bapak Ibu menolak ya. Menolak realita orang divaksin. Tapi kalau Bapak Ibu itu setuju yang tadi ya, habis divaksin dia tambah sehat. Gitu. Kalau menolak, ada orang divaksin, ditulis Bapak Ibu jadi cerita, orangnya kejang-kejang dan lain-lain. Itu berarti pengarangnya menolak, oposisi di dalamnya. Ya. Kalau puisi jelas, kalau puisi itu oposisinya langsung menentang. Kalau cerita, novel itu bahasanya seperti itu. Itu dilihat alurnya. Pengarangnya ini menolak apa setuju ya? Silakan dilihat pada bagian akhir ya. Kalau tokoh yang memperjuangkan itu mati, berarti pengarangnya menolak, gitu kan? Peristiwa itu. Kalau tokoh yang memperjuangkan itu sukses, bahagia di akhir, berarti pengarangnya mungkin akan mendukung realita. Gimana? Siti Nurbaya itu kok mati semua tokoh novel itu? Karena pengarangnya menolak kawin paksa, ya gitu kan? Itu berarti menolak oposisi pengarangnya terhadap kejadian kawin paksa. Gitu. Termasuk juga tenggelamnya kapal Van der Beach. Mengapa kok tokohnya itu mati gitu kan? Berarti pengarangnya kan mungkin punya ideologi, punya pesan. Kenapa tokohnya dimatikan? Dia menolak dengan kejadian itu, gitu kan? Menolak karena mungkin salah satu ingkar janji, gitu kan? Karena ingkar janji maka pengarang mematikan tokohnya, Hayati tenggelam, gitu kan? Itu menolak berarti ya. Dan nanti akan banyak lagi peristiwa-peristiwa seperti mengapa ayat-ayat cinta itu salah satu tokohnya meninggal, nah gitu kan? Salah satu contohnya itu saat perempuan yang cantik itu meninggal gitu. Itu berarti pengarang tidak selalu setuju dengan poligami karena tokohnya dimatikan. Kalau pengarangnya setuju, ya dinikahkan aja gitu kan? Ya, dinikahkan berarti dia setuju. Ya kan itu begitu. Termasuk Bapak Ibu baca novel-novel apa itu surga yang tak dirindukan. Mirip kan ceritanya? Karena pengarangnya mungkin menolak poligami, gitu, oposisi. Sehingga tokohnya menjadi tidak bahagia atau menolak poligami. Baik. Jadi ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, lalu ada yang netral terhadap realita Bapak Ibu. Netral. Ya. Arti netral itu apa? Pengarang ini tidak menempatkan salah satu atau mendukung atau menolak, tapi dia netral. Dengan kata lain, dia bercerita secara alamiah, dibiarkan seperti apa adanya, netral, netral. Tapi tetap diangkat. Peristiwa itu tetap diangkat menjadi bahan cerita, tapi tidak tampak pengarang ini berada di sudut pandang yang mana, netral. Begitu. Sama saja kalau Bapak Ibu menceritakan teman kan begitu ya. Dan yang ketiga tadi adalah ajo ajo ya. Artinya dia tidak ingin mengambil peran apa-apa, ajo ajo.
Baik Bapak Ibu, berikutnya ini teoritisnya ya. Jadi ketika kita melihat sebuah karya sastra, ini punya ini. Nah, ini alurnya Bapak Ibu, ini alurnya. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya ide, yang pertama menemukan ide, memperdalam ide. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, ada memperdalam ide, nanti saya jelaskan. Ada merangkai alur atau tahapan, dirangkai dulu Bapak Ibu, dirancang 1 sampai 20 itu artinya peristiwa 1 apa, peristiwa 2, peristiwa 3, peristiwa 4, peristiwa 5, sampai berapa peristiwa. Makin rinci makin baik. Ini kuncinya kalau kita ingin menulis lancar. Buatlah rancangan alur nomor 1 sampai sekian. Biar Bapak Ibu tidak kehilangan alur. Nah, lalu memperhitungkan tokoh atau karakter ya. Kalau tokohnya itu cerewet ya harus konsisten dibuat cerewet. Kapan dia tidak cerewet? Ada peristiwa yang masuk akal. Kalau orangnya pendiam ya dari awal sampai akhir pendiam. Kapan dia berubah tidak pendiam? Ada peristiwa yang melatar belakangi ya. Menuangkan tiap tahapan dan pembacaan ulang atau editing. Ini Bapak Ibu yang tiap pengarang mungkin tidak disadari tapi selalu terjadi. Selalu terjadi ya. Di dalamnya sini ada kan memperdalam masa atau riset. Riset dalam menulis itu kan tidak selalu kayak ilmiah. Ya memperdalam riset gitu. Kalau peristiwa-peristiwa membutuhkan riset ya Bapak Ibu baca biar masuk akal ya. Masuk akal. Termasuk riset itu ya nonton kalau ada temanya itu tentang kerapan sapi harus pernah nonton kerapan sapi. Itu namanya riset dalam tanda kutip ya. Sehingga bisa masuk akal. Baik, berikutnya. Berikutnya, ya. Sambil nunggu berikutnya Bapak Ibu, mengapa peristiwa sering gagal? Sebuah cerita sering tidak masuk akal karena pengarangnya mungkin tidak riset. Dalam arti tidak memahami gitu. Tidak memahami peristiwa atau bahan yang ditulis ya. Nah, Bapak Ibu, ini judul singkat saja ya. Judul yang Bapak Ibu buat itu harus unik, imajinatif, provokatif. Maka buku saya Bapak Ibu judulnya saya usahakan begitu. Oknum, musyawarah para bajingan, asap rokok di jilbab Santi, pot dalam otak kepala desa. Selalu dalam bentuk judul-judul yang mungkin dianggap unik, provokatif, imajinatif ya. Jangan buat judul yang menebak isinya gampang. Cintaku yang gagal. Nggak usah itu ya. Tanpa dibaca nanti ya. Perjuanganku mencapai cita-cita. Kalau cerita mungkin segmennya agak enak. Ya itu judul yang langsung mengarah isi, tidak menarik ya. Cinta pertamaku, judul yang tidak menarik ya. Tidak menarik ya. Termasuk judul-judul pakai istilah perumpamaan tapi terlalu mudah ditebak. Dulu ada novel berjudul Layu Sebelum Berkembang. Nah, meskipun itu ungkapan tapi yang dimaksud itu ya. Baik, berikutnya. Next. Baik. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya tulis masalah ini Bapak Ibu. Pengalaman saya tiap tahun Bapak Ibu menjadi juri ya. Menjadi juri di Balai Bahasa, di Dignas maupun di lembaga-lembaga mengadakan lomba. Ini riset saya sebenarnya. Problem umum penulisan kreatif terutama untuk pemula Bapak Ibu. Tahun ini saya juga menjadi juri lomba di Balai Bahasa Jawa Timur, termasuk pemberian hadiah. Itu antara lain jurinya saya. Tahun ini alhamdulillah 2020 yang menang juga dari Pamekasan ya. Alhamdulillah. Dari Pamekasan. Muna Masyari namanya ya. Ini bukunya ya. 2 buku ini. Nah, ini yang menang Bapak Ibu. Martabat Kematian. Ini sama-sama karya Muna Masyari ya. Yang masuk nominasi juga antara lain itu ini. Zainul Mutakin. Ini dari Batang-Batang ini. Bulan Cerpen. Celurit Hujan Emas ya. Nah, ini juga peristiwanya peristiwa kejadian-kejadian khas Madura ya. Baik. Yang pertama Bapak Ibu menulis tentu penguasaan ejaan. Ini banyak saya jumpai Bapak Ibu, ejaan ya. Lalu pilihan kata, ini gaya monoton mengulang-ulang kata, kurang berani menggunakan gaya atau majas. Susunan kalimat bertele-tele. Paragraf terlalu panjang, tidak jelas ide utamanya. Ini masalah bahasa,
kita itu kalau menulis, tolong diperhatikan ini. Dalam sebuah lomba, kalau bahasanya sudah tidak bagus, pasti masuk keranjang sampah, Bapak Ibu. Baik itu sudah jadi buku maupun masih dalam bentuk naskah. Begitu saya pribadi membaca bahasanya kok tidak bagus, ejaknya kacau, tidak perlu diteruskan, membuang waktu, ya. Jadi ejaan harus betul-betul diperhatikan, ya. Kecuali puisi, ya. Kalau Pak Sah Anton menulis puisi, ya ejaannya tidak perlu dicermati, ya dianggap memang begitu. Tapi kalau prosa, Bapak Ibu, apalagi karya-karya yang mungkin jurnalistik atau karya yang lain, ejaan, ya. Ini pengalaman saya menjadi juri bertahun-tahun, ya. Baik, berikutnya. Ya, nah ini Bapak Ibu, ya. Teknik penulisan deskripsi dan dialog harus dipisah. Saya itu menjumpai naskah Bapak Ibu, antara dialog dan deskripsi dicampur aduk. Sehingga bingung, ya. Yang putih Bapak Ibu itu adalah uraian atau deskripsi pengarang. Yang merah itu adalah dialog tokohnya. Tolong nanti masalah ini atau PPT saya di-share, Bapak Ibu simpan, betul-betul diingat, ya. Ini harus diperhatikan. Sebab kalau dialog sama narasi itu dicampur aduk, tidak akan dibaca oleh juri. Apalagi paragrafnya panjang. Satu halaman, satu paragraf. Dialognya dicampur. Jadi tampak penuh sesak. Pasti masuk keranjang sampah, Bapak Ibu. Tolong ini betul-betul teknis, tapi menentukan langkah awal. Kalau saya membaca naskah, begitu saya lihat dialog dan deskripsinya dicampur seperti nggak ada pemisah kayak begini, tidak pernah dibaca oleh juri. Termasuk kalau dikirim ke media massa, tidak akan pernah dibaca. Cuma dilihat lalu masuk recycle bin, ya. Masuk keranjang sampah. Ini tolong diperhatikan, ya. Berikut. Ya, berikut. Nah, ini sebelum masuk ini ya. Sama Bapak Ibu, sama yang hitam itu adalah deskripsi, yang merah itu dialog, ya. Berikut. Nah, ini Bapak Ibu, penting, ya. Cerita Bapak Ibu atau siapapun sering tidak masuk akal karena penulis kurang memahami masalah, baik dari sisi alur maupun permasalahan. Jadi kalau Bapak Ibu menulis suatu peristiwa, itu harus paham benar, ya. Harus betul-betul paham sehingga masuk akal. Termasuk kejadian ini perlu waktu berapa lama, harus masuk akal, ya. Makanya peristiwa realis, peristiwa yang terjadi sebenarnya itu membantu Bapak Ibu supaya ceritanya masuk akal. Pengalaman yang Bapak Ibu alami itu kan selalu masuk akal, logis di mata orang lain. Nah, jadi karena masuk akal harus riset. Seorang memiliki darah A, menikah dengan orang lain punya darah B, apa darah anaknya? Bapaknya punya darah A, ibunya punya darah B. Lalu anaknya itu lahirnya darahnya O, lalu dikatakan ini bukan anakku. Nah, Mbak Ibu, itu masuk akal apa tidak? Kalau orang punya darah A, menikah dengan orang darah B, anaknya itu darahnya bisa A, bisa B, bisa AB, bisa O. Ini yang dimaksud dengan riset. Oh, kalau begitu, memang begitu. Jadi itu dipakai sebagai sumber masalah. Tapi oleh pengarang sudah tahu, dia nggak mau mengakui anaknya karena darah anaknya O. Bapaknya itu A, ibunya B, anaknya O. Mesti kamu dengan orang lain. Padahal risetnya memang betul bisa terjadi. Nah itu kan sumber konflik. Bapak Ibu ulang jadi cerita, ya. Yang keempat, tokoh tidak konsisten, kurang dapat dipertanggungjawabkan secara psikologis. Bapak Ibu, maka kalau kita itu melihat apa itu sinetron, itu kadang kan kita tertawa sendiri. Tokohnya ini kok mencela-mencela gitu kan. Tidak logis. Padahal tokohnya itu seorang mahasiswa. Tapi dibegitukan kok sudah menyerah. Kok sederhana sekali, ya. Jadi tokohnya itu tidak konsisten, kurang dapat dipertanggungjawabkan secara psikologis. Maka saya katakan tadi, kalau tokohnya itu jahat, maka dari awal diplotting jahat. Kapan dia tidak jahat? Harus ada perubahan yang signifikan, peristiwa apa yang melatar belakangi. Orang ini pendiam, tiba-tiba jadi pemberani. Mengapa dia jadi pemberani? Itu alasannya harus kuat, harus masuk akal.
Jangan sampai cuma diberikan sedikit aja tiba-tiba berubah. Dia nggak mau dijadikan pacar. Betul-betul tidak mau. Tapi cuma diberikan bakso tiba-tiba kok mau, kan nggak masuk akal ya. Nah, itu harus betul-betul masuk akal sampai perubahan watak ini menjadi logis. Nah, yang kelima Bapak Ibu, tidak sosiologis. Tidak sesuai dengan kondisi sosial, budaya, bahasa, tradisi, alam, situasi, dan lain-lain. Contoh real Bapak Ibu, saya pernah menjadi juri Balai Bahasa Jawa Timur, lomba menulis cerpen pesantren se-Jawa Timur. Ada sebuah naskah dari pesantren di Sumeneb, saya ingat itu ya. Sebuah peristiwa terjadi di dalam pondok di Sumeneb, saya tahu ini settingnya Sumeneb begitu. Loh, bagi saya ini tidak sosiologis. Ternyata Bapak Ibu, dialog tokohnya ini menggunakan dialog Jakartaan. Lu mau kemana? Enggak, gue mau ke sini. Ini kehidupan di dalam pesantren di kota Sumeneb, tokoh-tokohnya juga orang lokal, orang tapi kok dialognya pakai lu dan gue. Nah, berarti ini tidak sosiologis Bapak Ibu. Mengapa? Karena itu tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Kecuali santrinya ini dari Jakarta, mondok di Sumeneb, dialog dengan temannya yang mungkin juga dari Jakarta, masuk akal. Itu sosiologinya begitu ya. Jadi bahasanya juga mempengaruhi. Tradisinya harus kuat, alamnya mencerminkan itu. Maka realitas itu, peristiwa-peristiwa realis itu kita membantu agar apa yang kita tulis itu menjadi sosiologis ya. Jadi sekarang saya itu kadang-kadang sering tertawa Bapak Ibu. Remaja-remaja itu kan sering membaca cerita luar negeri kan, settingnya luar negeri, mungkin ada dialognya bahasa Inggris gitu kan, bahkan judulnya bahasa Inggris, tinglit-tinglit anak seperti itu. Tapi karena penulisnya tidak sosiologis, tidak mengalami, tidak tahu adat di sana, maka dia hanya pinjam bahasa Inggrisnya saja mungkin, pinjam namanya, tapi tidak sosiologis dan lucu gitu ya. Kalau yang baca orang Barat nggak begini gitu kan, nggak begini ya. Sebagai contoh, kalau orang Barat memanggil temannya, mohon maaf, namanya mungkin Sak Anton gitu kan. Kalau orang Barat, orang di Barat pasti menyebutnya Bapak Anton, Mr. Anton. Karena orang luar menyebut orang itu nama kedua, nama saya Soim Anwar, maka pasti dia menyebut Mr. Anwar gitu. Jarang Mr. Anwar. Nah, kapan orang menyebut nama yang pertama? Syaf Anton. Kapan menyebut Anton? Itu kalau teman sepermainan, teman akrab. Teman sepermainan, teman akrab. Maka dia boleh memanggil nama pertama Anton, Soim. Itu teman akrab. Tapi kalau sudah jadi pejabat, ya, sudah dihormati, memanggilnya harus nama yang kedua. Mr. Soe, Mr. Anton, gitu kan? Itu ya, Mrs. Umi, begitu dan seterusnya. Ya, itu namanya orang paham budaya, ya, paham tentang latar belakang sosial, ya. Ya kayak di sinilah kita memberikan itu dengan tangan kanan, kalau di barat mungkin tangan kiri itu biasa. Baik, berikutnya. Nah, ini anu Bapak Ibu sekedar contoh. Jadi Bapak Ibu kalau kita menulis usahakan betul-betul ya paragraf pembuka sebagai pemantik. Saya sebagai pembaca Bapak Ibu, kalau tulisan itu paragraf awal-awalnya bagus, itu saya itu selalu ingin meneruskan ya. Itu termasuk naluri seorang juri ya. Paragraf pertama sudah sangat tidak enak gitu ya. Kalimatnya itu bertele-tele. Nah, gitu ya. Sehingga orang tidak akan tertarik. Ibarat seseorang, paragraf awal itu adalah wajah. Kalau wajahnya menarik, menyenangkan, mesti orang ingin tahu siapa dia, rumahnya di mana, begitu. Ini adalah sebuah peristiwa yang memang saya alami ketika saya di kota Jarwal, ya. Jarwal itu kecamatan di pinggiran kota Mekah. Saya ke sana Bapak Ibu, sehingga saya bisa menulis, ya. Kalau saya nggak ke sana, saya nggak bisa menulis. Dan kalau saya menulis ini nggak masuk akal. Ini Jarwal, ya. Saya pernah ke sana, gitu ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, nanti bisa di-share. Nah, ini juga begitu di Jalan Jabal Al-Ka'bah. Ini juga saya alami ketika saya berjalan-jalan di sekitar Ka'bah, gitu kan. Ada jalan namanya Jabal Al-Ka'bah. Nanti bisa di-share. Terbanyak ada di internet bisa dicari. Terus ya,
Ini juga paragraf pembuka, ini saya ambil dari beberapa novel gitu kan. Berikutnya, ini juga paragraf pembuka dari ayat-ayat cinta gitu kan. Dari Laskar Pelangi ya, dari juga Saman Ayu Utami. Berikut. Nah, ini juga warna etnis atau lokalitas ya. Sekali lagi kalau Bapak Ibu peristiwa lokal, realis itu ada nuansa lokal. Kalau temanya tentang kemaduraan, tidak apa-apa Bapak Ibu mengambil istilah-istilah lokal ya. Tapi tidak semuanya. Ada peristiwa yang kata yang tidak dapat diterjemahkan, kalau diterjemahkan itu mungkin hilang nuansa lokalnya. Maka kalau muatannya itu Jawa mungkin seperti ini. Yang kedua ini Korilayun Rampan ya, api awan panah itu istilah-istilah bahasa Dayak ya. Dan itu dimasukkan supaya muncul muatan-muatan lokal, etnisitas dan lain-lain ya. Itu memang memperkuat nilai-nilai lokalitas. Salah satu di antaranya adalah istilah atau bahasa. Tapi jangan terlalu banyak. Pakai istilah yang betul-betul perlu aslinya. Kalau memang itu sudah sangat umum ya tidak usah ya. Kalau peribahasa lokal itu kan susah diterjemahkan ya. Baik, berikutnya jelang akhir saya sama saja ini juga tarian bumi ini Ayu Utami siapa yang mana Oke Rusmi ini dia anak Bali maka menggunakan istilah loh meme gitu ya. Ini juga anak dari Talang Tegajul daerah-daerah Sumatera sana dia juga ada peristiwa yang mirip-mirip atau kejadian di daerah Riau sana. Baik, berikutnya. Baik, Bapak Ibu itu ya. Jadi pesan saya bahwa ide kita tidak akan habis kalau kita bisa memanfaatkan masalah-masalah realitas ya yang ada di sekitar kita. Tidak akan habis. Jangan takut kehilangan ide. Maka peristiwa sosial ya, realisme, apa pengalaman nyata sangat banyak ya, sangat banyak. Buku yang menang di Balai Bahasa Jawa Timur, Bapak Ibu, yang ini yang saya katakan, Martabat Kematian Muna Musari dari Pamekasan, ini semua berangkat dari peristiwa lokal. Dari mantenan ala Madura, ya toh, selamatan di laut, termasuk ada carok, semuanya dari muatan khas Madura. Pengarangnya hafal, pengarangnya tahu, pengarangnya paham. Gitu. Tulis hal yang betul-betul Bapak Ibu pahami. Maka realisme Bapak Ibu itu akan menjadi cerita yang bagus. Kalau itu bukan cerita, laporan, membuat semacam buku wisata, ya malah bagus. Gitu. Sementara itu Bapak Ibu, nanti kalau masih cukup kita dialog. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.